Ini ada pertanyaan menarik loh. Apa itu? Bang, kenapa hedge fund besar seperti Bridgewater tidak bisa achieve return seperti lu 20-30% padahal analis mereka lebih banyak PhD dan secara pengalaman lebih teruji. Apakah karena beda instrumen? Gini, kita itu returnnya besar karena kita nyari aset yang paling risky. Satu itu, oke? Jadi kalau misalnya emang dihitung secara Sharpe dan Sortino rasionya, misalnya Ronald Capital sama Bridgewater ya pasti bagusan Bridgewater. Kenapa? Karena Bridgewater tuh very diversified. Jadi konsepnya mereka adalah holy grail mereka yaitu bagi 10-15 aset kelas yang uncorrelated. Ya, masih ngikutin nggak nih habis ini? Ya, jadi Bridgewater itu bagi 10-15 uncorrelated asset class. Jadi yang return streamnya kira-kira sama, tapi risikonya berbeda. Jadi itu Sharpe ratio-nya pasti bagus banget. Risk adjusted returnnya pasti bagus. Kalau gue lebih penganut ke Warren Buffett. Jadi gue beda. Gue bukan Dalio guy. Ya, makronya mungkin sedikit, tapi gue lebih ke Buffett guy. Gue lebih suka single concentrated portfolio. Jadi posisi gue sedikit tapi terkonsentrasi. Mungkin gue lebih mirip kayak TCI dan lain-lain. Gue bukan yang gaya kayak diversify terus terlalu global makro bro. Karena jujur gue paham apa yang gue ngerti dan apa yang gue gak ngerti. Nah makanya sebagai fund manager lu harus tahu kayak lu tuh punya skill setnya di mana. Ray Dalio itu ngerti global makro karena dulu dia nganalisa bro dari zaman kayak McD kayak gitu. McD punya back end kapan harga ayam naik turun, dia tuh analisa itu. Jadi kalau misal dia mau main dari oil dia ngerti, dia mau oil jujur gue gak ngerti bro hitungannya oil. Gue tahu kalau misalnya dolar naik oil turun oil naik sesimpel itu. Tapi gue nggak paham detail bro. Kalau Dalio itu dia nembak satelit bro ke atas. Dia nembak satelit buat ngeliat oil rig itu naik turun atau enggak. Jadi cadangannya dunia oil dia hitung. Kita nggak main sampai ke situ, ya. Itu gamenya Dalio. Nah pertanyaannya mungkin kenapa gue bisa 20-30%? Karena gue ngambil resiko yang lebih besar dibanding dia. Itu satu. Kedua, size-nya. Size kita kecil. Kita main di gerakan 1,5-2 T ini lebih enak dibanding dia kan berapa? Bridgewater AUM-nya 171 billion. Iya, 36 lah terakhir, 136 billion. Nah, dia juga underperform dari S&P. Ini bisa dilihat ya, AUM-nya kan juga memang lebih gede. Itulah kenapa ya mereka harus over diversify kan. Iya, jadi mereka berat teman-teman. Jadi at certain size ketika mereka kayak mau masuk di Nvidia, nggak bisa. Jadi mereka harus mungkin masuk ke S&P 500. Makanya portofolionya itu dia masih punya BlackRock, punya S&P dan lain-lain. Dia juga beli di luar dari equity. Dia nggak bisa cuma public equity mainnya. Dia mesti diverse ke Chinese equity, ke India. Dia mesti diverse ke banyak tempat. Jadi dia mesti cari 15 uncorrelated asset class. Kita tidak perlu begitu karena dengan size kita itu bisa masuk. Kita kapal yang lebih kecil lah. Kita kapal yang lebih agile, gesit. Jadi kalian main Dalio tuh kayak bawa Titanic. 10% di size dia itu udah bagus banget. Kita skoci ya? Kita skoci, kan gini. Dalio itu kelola uang untuk orang-orang seperti ya sovereign wealth fund, seperti dana pensiunan guru. Kenapa harus disebar begitu? Karena dana pensiun guru itu tidak bisa terima drawdown kayak kita. Ronald Capital kita bisa terima drawdown 30% kayak kemarin. Sedangkan kalau dana pensiunan guru, kalau lu tarik dia 30% ke bawah, ketika gurunya mau pensiun nanti di waktu dia mau pensiunnya, tinggal di jalan dia. Kalian paham nih? Nah ini lu nggak bisa tanya nih ke influencer nih, nggak ngerti dia. Ya karena ini ngitung NAV aja nggak tahu NAV itu apa. Ngomongin Ray Dalio kayaknya ini mau jadi Dewan Pengawas Danantara. Bagus lah kalau dari Dewan Pengawas udah kita nggak usah kasih saran lagi kok gitu udah. Wah langsung mundur. Timothy Ronaldo mundur. Kalau Ray Dalio dan silakan. Siap langsung. Karena gini, orang yang punya duit lebih banyak itu pasti lebih pinter. Simple. Jawabannya dia bisa bikin Titanic karena dulunya dia juga bikin Scotchy kayak kita. Bahkan Scotchy dia kebakar bro 1971. Scotchy-nya nabrak. Sampai pinjam duit $400 ya? Iya dari bapaknya buat makan tuh. Jadi Dalio tuh pernah Scotchy-nya kebakar minjem $400 bapaknya buat makan. Jadi perbedaan secara fundamental itu. Dan Buffett itu lebih besar lagi tuh. Buffett itu total dia punya tuh dia bukan Titanic lagi, itu kayak pulau, itu pulau jalan tuh. Pulau jalan. Floating beach club. Jadi floating island itu. Buffett itu bukan Titanic, pulau tuh jalan tuh kayak Jakarta jalan di laut. Nah, Buffett itu dengan pulau jalannya itu masih 19% loh. Bayangin loh. Ngeri itu. Dia posisi cuma 70%, cash-nya 30%, bahkan dia pegang treasury lebih besar dari Federal Reserve. Cash-nya dia lebih besar dari Federal Reserve. Nah Buffett itu lebih jago karena dia bisa di 19%. Nah strategi kita sama. Kalau Buffett kan long only di equity. Kita long only di crypto. Ya kita bet bahwa crypto itu ke depan akan gantikan revolusi keuangan. Sesimpel itu tesisnya. Kenapa gue gak jual Bitcoin? Gue masih percaya 10-15 tahun lagi DeFi crypto ini bakal banyak ubah.
Lihat ntar ada kuantum juga, ntar ada kuantum kriptografi tetap dalam dimensinya cryptocurrency ini. Gue merasa the future of finance di sini gitu. Jadi kedepannya ya future of finance tuh ada di crypto ya. Yes.